Pendeta Darwin Darmawan menawarkan paradigma keadilan relasional dalam memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia. Sekum PGI ini yang menyampaikan makalah pemantik untuk menjadi arah bagi seluruh diskusi yang akan berlangsung di sepanjang SAA ke-39 menegaskan bahwa kebebasan beragama tidak dapat dipahami secara sempit sebagai persoalan hukum semata, tetapi harus dilihat sebagai isu moral, etis, dan relasional dalam masyarakat yang majemuk. Ia mengingatkan bahwa meski Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama, implementasinya di lapangan kerap terbentur tafsir tentang nilai agama dan ketertiban umum. Karena itu menurutnya perdebatan KBB di Indonesia pada hakikatnya merupakan pertemuan dua paradigma besar. Kebebasan yang menekankan hak individu dan harmoni yang menekankan nilai sosial. Pendeta Darwin menjelaskan lebih jauh ambiguitas Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Pasal 28E dan 28I menyatakan kebebasan beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi. Tetapi pasal 28J membuka ruang pembatasan. Ketegangan inilah yang memunculkan tarik-menarik antara perlindungan hak asasi manusia dan stabilitas sosial. Dalam praktek, negara lebih sering menonjolkan stabilitas sehingga hak minoritas kerap dinegosiasikan atau bahkan dikompromikan. Dalam sejumlah kasus pelanggaran KBB, negara memilih meredam gejolak ketimbang menegakkan konstitusi. Imbuhnya, ia kemudian menempatkan persoalan ini dalam kerangka lebih luas mengenai posisi Indonesia sebagai negara religius non-konfesional. Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga tidak menetapkan satu agama resmi. Pendeta Darwin mengingatkan adanya sisi gelap, yakni kemungkinan dominasi tafsir nilai ketuhanan oleh kelompok mayoritas atau yang dekat dengan kekuasaan. Kasus Ahmadiyah, Syiah Sampang hingga GKI Bakal Pos Yasmin menunjukkan bagaimana kerukunan kadang dibangun dengan mengorbankan kelompok rentan. Kerukunan semacam itu seperti ruang tunggu dokter gigi, tampak tenang tetapi dipenuhi orang yang menahan sakit, ujarnya. Untuk keluar dari paradigma lama ini, Sekum PGI menawarkan pendekatan keadilan relasional yang menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin bertahan tanpa relasi yang sehat dan relasi yang tidak sehat tanpa keadilan. Kasus GKI Bakal Pos Yasmin menjadi ilustrasi penting keadilan relasional. Putusan Mahkamah Agung tidak serta-merta menyelesaikan ketegangan sosial. Butuh mediasi panjang hingga gereja dapat diresmikan kembali pada 2022. Menurutnya, proses ini memperlihatkan bahwa hak dan harmoni bisa bertemu melalui paradigma keadilan relasional. Tawaran paradigma keadilan relasional ini sempat dipertanyakan oleh salah seorang peserta SAA, Pendeta Ruth Ketsia, yang menyatakan bahwa keadilan itu adalah bahasa hukum, lahir dari konteks hukum untuk menjawab persoalan-persoalan hukum terkait ketidakadilan. Ketika keadilan disandingkan dengan kata relasional, ini potensial mengabaikan hak-hak konstitusional setiap warga negara yang setara di hadapan hukum sebagaimana juga dijabarkan di dalam Undang-Undang tentang Hak-Hak Sipil. Ini adalah kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak KBB serta konsisten dalam penegakan hukum tanpa pembedaan identitas apapun. Pendeta Ruth mengingatkan, jangan sampai kata relasional justru akan mereduksi prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Lebih jauh mengelaborasi paradigma keadilan relasional yang ditawarkan Pendeta Darwin Darmawan, YKB TV meminta respons Asfinawati, mantan direktur LBH dan Ketua YLBHI yang juga hadir sebagai salah seorang narasumber dalam SAA ke-39. Berikut respons Asfin. Ya, memang orang sering mempertentangkan antara keadilan, kebebasan, kerukunan, toleransi. Bagi saya, hak asasi manusia atau keadilan dan kebebasan itu adalah
syarat yang minimal yang harus dipenuhi kewajiban negara. Sesudah itu kita tidak boleh berhenti di situ tentu saja. Yang kita tuju adalah kemudian menjadi rukun, menjadi toleran. Itu adalah tahap yang setingkat lebih tinggi, tapi syarat utamanya harus dipenuhi dulu, yaitu kebebasannya. Pada bagian akhir paparannya, Sekum PGI menegaskan pentingnya fondasi etis lintas agama seperti Golden Rule dan kearifan lokal asah asih asuh sebagai landasan moral bangsa yang memungkinkan keadilan relasional dihidupi. Kebebasan beragama harus dipahami sebagai proyek moral nasional yang menuntut praksis keadilan relasional dari negara, masyarakat, sipil, dan komunitas agama. Demikian kabar Oikumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.